mahasiswa baru Universitas Kuningan. Kembali lagi bersama saya Ananda Putri Utami di program Kupas Tuntas Season 2. Kali ini Nanda bersama mahasiswa berprestasi di Universitas Kuningan. Ada mahasiswa berprestasi apa aja sih yang ada di Universitas Kuningan? Kali ini Nanda bersama mahasiswa berprestasi dalam bidang non-akademik, yaitu Duta Budaya. Nah, kita tanya langsung nih sama akannya. Halo Akang. Hai Teh. Hai Akang, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ricky Lesmana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, dari PBSI ya? Iya, PBSI Oke. tangguh. Tangguh gitu ya? Harus tangguh. Harus. Katanya nih, itu sebagai Duta Budaya, betul? Ya, betul. Nah, di sini kan Anda sudah berobservasi nih Ayah tentang Duta Kebudayaan itu. Nah, kenapa sih AA itu memilih untuk menjadi Duta Budaya? Kenapa nggak menjadi duta-duta lainnya gitu? Jadi gini Teh, pertama Ricky mengikuti ajang ini tuh dari semester 1. Baru pertama masuk ke Universitas Kuningan. Kemudian kebetulan Ricky juga aktif di SMA-nya itu di Teater Siliwangi 106. Nah, yang mana di sana passionnya itu dalam bidang kesenian ataupun kesastraan. Nah, kemudian dapat kabar nih, ada info dari Adit bahwasannya ada pemilihan Duta Budaya Jawa Barat. Kemudian Ricky juga mengikuti nih. Jadi yang mendasari Ricky mengikuti Duta Budaya ini karena mungkin passion Ricky dari sastra, kesenian, khususnya seni pertunjukan. Kemudian Ricky langsung ikut. Nah, seperti itu. Jadi di Duta Budaya ini melalui tingkat kabupaten lalu provinsi. Nah, kebetulan untuk Duta Budaya sendiri tidak melalui kabupaten, langsung daftarnya langsung ke provinsi di Bandung tepatnya. Oh, langsung ke provinsi. Nah, iya betul. Oke, motivasi AA itu masuk ke Kedutabudayaan itu apa sih, A? Motivasi tentunya ya pengen aktif lagi nih di kebudayaan. Ya seperti yang kita ketahui bahwasannya kebudayaan sendiri di Jawa Barat khususnya kan banyak. Apalagi nih di daerah kita di Kuningan kan lumayan banyak. Intinya mah kita sebagai generasi muda ingin berkontribusi dalam bidang kebudayaan. Oke. Gitu. Ya, biasanya kalau Duta Budaya kan ada juga Duta Genre, Duta Sampel lain. Enggak deh. Nah, Duta Budaya itu biasanya itu memiliki program apa? Nah, untuk Duta Budaya sendiri program yang terjalankan selama ini itu ada Wajada Mamprang, yang mana mungkin Wajada Mamprang ini mengenalkan bahwasanya para anggota Duta Budaya ini memiliki passionnya, entah itu dari bidang misalkan Ricky dari bidang seni pertunjukannya, kemudian ada lagi teman-teman Ricky dari kabupaten ataupun kota lainnya dari bidang kesenian, yang intinya program tersebut dilancarkan untuk mengenalkan kebudayaan kesenian yang ada di Jawa Barat, seperti itu Teh. Oke, kalau kan ikut Duta Budaya nih, otomatis punya program dong untuk kebudayaan di Jawa Barat ataupun di Kuningan. Nah, kan waktu itu juga dalam pemilihan ajang ini kita sebagai peserta emang wajib memiliki program. Nah, program yang Ricky ajukan itu yaitu program Wajada Ngebas, yang mana program tersebut Ricky ambil dari salah satu ilmu promosi. Ada di sana intinya program tersebut ada Wajada Mamprang, kemudian juga ada pengenalan budayanya melalui teknologi, karena kan dunia sekarang memang berhubungan dengan digital, apalagi waktu itu Ricky pemilihannya itu pandemi. Oleh karena itu Ricky mengajukan beberapa program yang memang berkaitan dengan dunia digital, seperti itu. Oke, berarti A itu mempromosikan di kebudayaan yang ada di Kuningan. Ya. Apa itu, A? Kebudayaannya kan memang dari teater, kemudian Ricky mengangkat juga ada dari gedung Linggarjati, kemudian juga dari mungkin yang sejarah kan ada upacara Serentahun, yang mana upacara tersebut kan di sana kebudayaan menyatu, di mana keagamaan di sana menyatu, toleransinya kan sangat sangat tinggi di Indonesia. Apalagi itu dilaksanakannya di Kabupaten Kuningan sendiri, yaitu di Cigugur. Oke. Untuk link AA apa sih mendaftarkan nih ke Duta Budaya? Sebelumnya AA pernah nggak sih terbesit untuk ke duta-duta lainnya? Nah, sebelumnya sih belum terbesit karena mungkin SMA Ricky cuman bergerak hanya di gelut, ya mungkin di SMA saja, tidak langsung keluar, dan memang link tersebut Ricky dapat dari Ricky sendiri, Adit, yang mana menantang intinya mah, yuk sekarang kita udah dewasa, tunjukin sesuai passionnya, dan akhirnya atas motivasi besar itu Ricky meyakinkan diri Ricky pribadi dulu untuk mengikuti ajang ini. Ya meskipun sebelumnya Ricky tidak bisa ataupun tidak ikut ajang-ajang seperti Duta Genre ataupun duta lainnya,
ya kan apa salahnya kita sebagai manusia untuk mencoba seperti itu. Oke, bener banget sih ya Ayah. Kalau kita mau mencoba ya itu gitu ya. Nanti kita akan maju ke depannya. Betul. Nah, Aiki nih, Nda mau nanya lagi. Kan di Duta Budaya itu identik dengan kebudayaan ya Ayah. Pernah nggak sih di Duta Budaya itu dikontroversikan dengan budaya-budaya di luar misalnya? Nah, untuk peran sebagai duta budaya, kan seorang duta itu dilihat dan dicontoh oleh masyarakat ataupun remaja-remaja sekarang. Nah, pernah nggak sih dalam kegiatan tadi program yang duta budaya ataupun program A yang berkontroversi, bagaimana penanggapannya kira-kira? Jadi intinya kontroversi sama kebudayaan lain, asing khususnya. Iya. Ya kebetulan kan program yang emang dijalankan selama ini memang tidak begitu efektif, artinya memang kita kan masih di ruang batas pandemi ya, yang mana program tersebut hanya bergelut di teknologi itu. Oke. Nah, untuk mungkin ataupun tanggapan Ricky mengenai kontroversi kebudayaan lain yang masuk ke Indonesia, mungkin khususnya kita sebagai generasi muda, yaitu harus ambil sisi positifnya, artinya kalaupun nanti ada kebudayaan yang masuk ke Indonesia ataupun ke kita khususnya sebagai generasi muda, intinya kita jangan lupa kebudayaan dari kita sendiri. Ya meskipun kebanyakan sekarang generasi muda itu mungkin terkenalnya dengan kebudayaan yang dari Korea itu K-pop, tapi pada dasarnya kita sebagai jati diri ataupun penerus bangsa harus hafal dulu kebudayaan sendiri gitu. Oke, berarti harus paham dulu dengan kebudayaan sendiri gitu ya. Oke, Iki, Nda mau nanya lagi nih. Boleh. Maaf ya, banyak tanya nih ya. Selama Iki menjadi duta budaya, ada gak sih motivasi ataupun kan takutnya nih ada anak-anak mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang ada di Universitas Kuningan ingin menjadi duta budaya khususnya, takutnya tuh malu-malu gitu, aku nggak menguasai bidangnya gitu. Oke, motivasi untuk teman-teman mahasiswa baru yang mau bergabung di Universitas Kuningan, pertama seseorang itu bukan bisa ataupun tidak bisa. Yang penting kitanya niat atau tidak niat. Karena ketika sesuatu yang diniatkan dengan baik, maka insya Allah pun akan memberikan jalannya. Ya mungkin teman-teman terbesit bahwasanya teman-teman memiliki mimpi yang luar biasa tapi tidak bisa terwujudkan, itu karena mentalnya yang kurang naik. Oleh karena itu motivasi yang akan Ricky sampaikan untuk teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman memiliki impian, kejarlah impian tersebut. Kemudian teman-teman juga harus memiliki planning. Ketika planning A itu gagal, teman-teman harus memiliki planning selanjutnya. Yang intinya planning tersebut yang memang menunjang pada diri teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, kan tadi motivasinya nih, ketika menjalankan motivasi nih, pernah nggak sih terkecoh dengan gangguan-gangguan lainnya seperti hoream banget deh gitu. Nah, itu tuh kan ada tips and triknya ya untuk bukan mengalahkan sih, kayak membangun diri tuh untuk jauh lebih ke depan dari orang lain. Nah, ada gak sih tipsnya? Kayak mungkin kita sebagai mahasiswa pun rasa malas itu memang manusiawi ya, karena itu hadir ke diri kita. Ricky masih teringat dari guru Ricky dari SMA bahwasanya ketika kita akan melakukan sesuatu itu ada triknya. Yang pertama niat, kemudian laksanakan, konsisten dan sukses. Yang mana setiap sesuatu yang tadi Ricky jelaskan bahwasanya kita harus didasari pada niat. Kemudian ketika kita udah menimbulkan niat yang baik, kemudian prosesnya nih laksanakan. Nah, dalam pelaksanaan ini mungkin banyak gangguan, entah itu dari rasa malas ataupun gangguan sekitarnya. Nah, dari pelaksanaan ini kita harus istilahnya kalau misalkan dari bahasa Islamiahnya itu istiqomah ataupun konsisten. Konsisten di sini dalam arti dalam hal baik lah tentunya. Ketika pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, kemudian juga kita konsisten dalam bidang kita, ya maka kesuksesan pun akan hadir pada diri kita. Seperti itu Teh. Berarti yang pertama niat, laksanakan, konsisten atau sukses. Istiqomah, dan sukses. Oke Ariki, terakhir banget nih, pesan-pesan dong buat teman-teman di rumah nih. Kan mungkin ada yang suka dengan bidang yang sama kayak Ariki, buat teman-teman silahkan. Baik, untuk teman-teman semua, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa Universitas Kuningan pada umumnya, ketika teman-teman memiliki niat ataupun teman-teman memiliki impian, ayo kejar impian tersebut. Dan jangan pernah teman-teman berpikir bahwasannya kita tidak bisa, karena pada dasarnya kita itu niat ataupun tidak niat, seperti itu.
Oke, terima kasih ya Riki ya atas perbincangan hari ini. Makasih juga ilmunya tadi, niat, istiqomah, dan juga proses yang kayak gitunya. Makasih banget. Saksikan terus program Kupas Tuntas di episode selanjutnya karena ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Saya Nanda Putri Utami, Uniku Jaya. Dadah.